Sejak akhir abad ke-19 sudah ada jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci, meskipun dengan fasilitas transportasi seadanya. Kebanyakan dari mereka menggunakan kapal dagang dengan memakan waktu berbulan-bulan untuk tiba di Mekah. Arsip perjalanan haji sejak abad 19 dan awal abad 20 menunjukkan bahwa jemaah haji banyak dirugikan sebagai akibat upaya monopoli, kesederhanaan berpikir calon jemaah haji, lemahnya pengetahuan tentang situasi negeri asing, liku-liku monopoli yang berakibat pada keharusan membayar biaya lebih mahal, kepercayaan berlebih pada maklar perjalanan haji, serta rendahnya pengetahuan tentang negara tujuan haji, merugikan jemaah haji pada masa itu. Tahun 1948, Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan haji. Sejak itu, pemerintah Indonesia mengambil alih segala penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak swasta yang gagal memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Tahun 1951, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1951 menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji kepada pemerintah. Tahun 1952, dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya panitia haji dan diberlakukan sistem kuota. Serta di tahun ini juga pertama kali diberlakukan transportasi haji udara. Tahun 1959, Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama nomor 3170 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia. Tahun 1960, keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. Hal ini pertama sekali terbentuk Panitia Negara Urusan Haji yang selanjutnya disebut Panuhat, yang sekarang disebut Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tahun 1964, kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji. Tahun 1969, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh perorangan atau badan-badan swasta. Tahun 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Tahun 1999, pertama sekali adanya dasar hukum tentang penyelenggaraan haji dalam produk hukum undang-undang, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan memadatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji. Kuota terbagi menjadi dua, yakni haji reguler dan haji khusus. Pendaftaran haji reguler melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Tahun 2008, penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui Siskohat dengan prinsip first come, first serve. Tahun 2014, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Lahirnya undang-undang ini merupakan tekad dan semangat baru dalam pengelolaan keuangan haji, dalam menghadirkan negara dalam keberpihakannya kepada calon jemaah haji dan masyarakat. Dengan melihat sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia, tampak jelas bahwa tidak diperlukan perubahan revolusioner dengan membentuk lembaga baru, karena kinerja penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun semakin membaik. Pengalaman di tahun 60-an contohnya, di mana swasta juga diperbolehkan melakukan penyelenggaraan haji, tapi ternyata harapan tidak terwujud, sehingga pemerintah kembali mengambil alih kewenangan penyelenggaraan ibadah haji melalui Kementerian Agama. Cukup menitik beratkan pada 5 fokus perhatian Menteri Agama terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dengan menitik beratkan pada 5 fokus perhatian tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.